Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sore-sore hari ini? Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kelima untuk pembelajaran matematika di kelas 7 SMP. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang operasi bilangan dan juga pecahan, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang himpunan. Nah, untuk materi yang sebelumnya di bab 1, Ustadz mohon untuk memperdalam lagi materinya, dikerjakan soal-soalnya karena di sana masih banyak contoh-contoh soal yang belum Ustadz perintahkan untuk kerjakan. Jadi untuk kalian yang misalkan ada waktu di rumah, waktu senggang, boleh untuk mengerjakan soal-soal di bab 1 yang belum kita kerjakan untuk memperdalam materi di bab 1 sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu tentang himpunan. Seperti biasa ya, kalau misalkan ada kendala nanti bisa kita berdiskusi di Telegram atau langsung ke WA Ustadz ke nomor yang sudah ditentukan ini ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu kalian harus dapat menyebutkan nama-nama himpunan, anggota-anggota himpunan, dan juga banyaknya himpunan. Jadi tujuannya yaitu kita perkenalan dulu tuh tentang himpunan, apa tuh himpunan dalam matematika, terus anggota-anggotanya gimana, terus banyaknya himpunan ya. Nah, untuk konsep himpunan itu sendiri, di dalam kehidupan sehari-hari itu kata himpunan sama dengan kumpulan atau kelompok ataupun juga grup atau gerombolan. Jadi himpunan itu kalau misalkan di kehidupan sehari-hari bisa dianggap juga suatu kelompok atau grup ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kalian juga mengenal misalkan di Indonesia ini ada suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, seperti itu ya. Jadi semua suku itu merupakan suatu kelompok, yaitu kelompok suku di Indonesia. Nah, istilah kelompok atau kumpulan yang tadi itu kalau dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Itu untuk pengertian himpunan itu sendiri, coba kalian lihat di sini Ustadz ada kelompok ya. Ini kelompok buah-buahan. Ada terdiri dari apa saja nih buah-buahan di gambar? Ada pokat, ada apel, ada anggur, ada jeruk, banyak ya. Terus juga ada kelompok lagi namanya sayur-sayuran. Ya, ada kol, sawi, bawang, dan seterusnya. Dan terakhir, Ustadz juga ada kelompok bola. Jenis-jenis bola apa saja? Ada bola kaki, bola basket, bola kasti, bola golf, dan banyak lagi ya. Kalau misalkan kelompok bola. Nah, dari kesimpulannya, perkataan himpunan digunakan di dalam matematika untuk menyatakan kumpulan benda-benda. Jadi kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau misalkan buah jelas ya, apel itu termasuk dengan buah. Terus juga pisang termasuk dengan buah. Kasti itu termasuk bola gitu ya. Nggak ada ya kasti termasuk dengan buah-buahan kayak gitu ya. Jadi yang namanya himpunan dalam matematika itu suatu kelompok yang bendanya atau objeknya itu didefinisikan, maksud didefinisikan jelas ya, harus jelas kayak gitu. Nah, istilah didefinisikan dengan maksud agar orang-orang dapat menentukan objek suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud atau tidak. Benda atau objek yang termasuk dalam sebuah himpunan disebut anggota atau elemen himpunan. Jadi, di himpunan itu ada anggota himpunan. Misalkan tadi apel. Apel ini termasuk anggota dari himpunan buah-buahan. Ya. Jadi di dalam himpunan itu ada anggota-anggotanya. Kayak misalkan buah-buahan itu anggotanya apa saja? Ada jeruk, pisang, apel, buah sayur juga sama, dan juga bola. Jadi ada namanya himpunan, ada pun juga namanya anggota himpunan. Anggota himpunannya itu jenis-jenisnya ya. Oke, kalau misalkan sini nih, apakah gambar berikut merupakan gambar ya, yang bukan himpunan? Nah, di sini ada ada kumpulan kelompok makanan-makanan yang enak. Terus juga ada
kelompok atau himpunan batu-batu besar. Apakah ini termasuk himpunan? Oke, untuk penjelasannya, contoh yang bukan merupakan himpunan, misalkan tadi kumpulan makanan yang lezat. Kita tidak tahu makanan lezat itu apa saja. Ustadz anggap saja misalkan Ustadz makanan yang lezat itu misalkan pete, jengkol, kayak gitu ya. Nah, sedangkan orang lain menganggap makanan yang Ustadz sebut itu tidak lezat kayak gitu. Makanya yang namanya kumpulan makanan lezat itu bukan termasuk himpunan karena tidak bisa kita prediksi apakah itu termasuk makanan lezat atau bukan. Tiap orang beda-beda. Ada lagi nih kumpulan batu-batu besar tadi. Nah, Ustadz tidak bisa juga memprediksi apakah batu yang satu dengan yang lain itu besar. Mungkin di gambar tadi memang besar anggapan seseorang, tapi ada anggapan orang lain ini masih kecil dibandingkan dengan batu besar yang ada di gunung misalkan ya. Nah, jadi misalkan ini artinya kelompok ini bukan termasuk himpunan karena kita masih bingung nih mendefinisikannya. Apakah benar ini termasuk makanan lezat ataupun ini juga termasuk batu yang besar. Ada lagi apalagi contohnya yang bukan himpunan, yaitu kumpulan lukisan indah. Nah, kita juga tidak bisa mendefinisikan nih lukisan indah itu yang seperti apa gitu ya. Bisa saja orang lain menganggap itu indah ataupun bisa saja orang lain lagi menganggap lukisan itu tidak indah. Dan yang terakhir contohnya kumpulan orang-orang tinggi. Nah, ini juga sama. Orang tinggi yang dimaksud itu yang seperti apa, kita tidak bisa mendefinisikan apakah orang tinggi itu yang tingginya 200 meter gitu ya. Apakah tingginya hanya 170 meter itu sudah termasuk tinggi? Itu anggapan orang juga beda-beda. Jadi keempat ini termasuk yang bukan merupakan himpunan dalam matematika karena tidak bisa kita kelompokkan nih. Tidak didefinisikan dengan jelas. Tidak seperti yang tadi buah-buahan sudah pasti ya. Buah-buahan itu pasti jeruk, apel kayak gitu ya. Nah, ini jadi bukan termasuk suatu himpunan dalam matematika. Apa sih yang termasuk himpunan? Nah, yang jelas tadi apa? Misalkan nama negara di Asia. Nah, itu sudah pasti jelas ya. Misalkan Indonesia, Filipina, gitu ya. Malaysia, Singapura, itu nama-nama negara di Asia itu termasuk himpunan karena sudah jelas kita sudah tahu pasti bahwa yang saya sebutkan satu itu termasuk negara-negara di Asia. Ada lagi kumpulan bilangan genap. Bilangan genap apa saja? 2, 4, 6, 8. Nah, itu pasti itu. Karena sudah tahu dari matematika sendiri sudah ditetapkan bahwa itu bilangan genap. Jadi itu merupakan suatu himpunan. Ada lagi kumpulan hewan berkaki 4. Ya, kita juga bisa lihat ya hewan berkaki 4 apa saja. Jadi bisa dikelompokkan. Ini jelas juga karena bisa kita kelompokkan. Dan terakhir ada kumpulan bilangan prima. Tahu bilangan prima ya? Bilangan yang tidak bisa dibagi, hanya bisa dibagi di dirinya sendiri ya. Contohnya ada 3, 7, 5, ada lagi 11. Jadi 11 kan tidak bisa dibagi dengan bilangan lain. Hanya bisa dibagi dengan bilangan dia sendiri yaitu 11 itu sendiri. Nah, jadi tahu ya bedanya apa yang mana himpunan, yang mana bukan. Untuk triknya yang mana himpunan, yang mana bukan, lihat nih. Ada kata-kata lezat, besar, indah, tinggi. Nah, kata-kata ini merupakan kata-kata sifat. Jadi kalau misalkan di soal ada satu saja kata-kata sifatnya, artinya kalau misalkan sifat kita tidak bisa definisikan dengan jelas apa itu termasuk himpunan atau bukan. Makanya kalau misalkan ada kata-kata sifat di dalam suatu himpunan itu sudah pasti bukan himpunan. Ada lagi misalkan kumpulan laki-laki pendek. Nah, pendek juga sama kayak gitu ya. Pendek itu termasuk sifat. Jadi tidak bisa kita definisikan dengan jelas. Oke, paham ya sampai sini ya? Selanjutnya, keanggotaan himpunan. Nah, himpunan kalau selalu dinyatakan dengan huruf besar di matematika, misalkan huruf A besar, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya.
Jika A adalah anggota himpunnya itu A, B, dan C, maka ditulis. Nah, ini penulisannya nih. A ini sebagai anggota himpunannya, sedangkan A, B, C yang kecil ini termasuk anggotanya. Jadi himpunan A terdiri dari anggotanya apa? A, B, dan C. Jelas bahwa C itu anggota dari himpunan A ya. C ini termasuk di anggota dari himpunan A itu sendiri. Dapat ditulis kalau misalkan di dalam matematika itu C bagian dari A. Ini termasuk bagian dari A ya. C itu termasuk bagian dari A. Dan B ini juga termasuk dalam bagian A. A ini kecil ini juga termasuk bagian A. Tetapi di D bukan anggota himpunan A karena yang A ini hanya A, B, C saja. Yang D tidak termasuk. Artinya apa? Himpunan anggota D itu bukan termasuk himpunan yang A, atau bisa ditulis D bukan anggota A. Paham ya? Misalkan tadi negara ya, negara-negara di tadi kan. Jadi kalau misalkan kita tulis himpunan A-nya itu negara tadi, sedangkan anggotanya apa saja? Anggotanya yaitu ada Indonesia, seterusnya ya. Singapura, Malaysia. Oke, paham ya? Cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama yaitu menyebutkan anggota-anggotanya. Contohnya, A itu anggotanya yaitu 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan anggota himpunan dari B yaitu Senin, Selasa, Sabtu. Lihat penulisannya ya, dalam kurungnya seperti ini. Terus juga anggota himpunan C, anggotanya itu 0, 2, 4, 6, 8. Jadi bisa ditulis dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Tulis dulu nama himpunannya, misalkan himpunan A, terus selanjutnya sama dengan kurung kurawal, yaitu sebutin anggota-anggotanya apa saja. 1, 3, 5, 7, tutup kurung kurawal ya. Lanjut dengan cara yang kedua untuk menyatakan himpunan, yaitu menyebutkan syarat anggotanya. Misalkan yang satu tadi, yang A tadi. A adalah himpunan 4 bilangan asli ganjil yang pertama. Benar ya? Bilangan ganjil ya, 1, 3, 5, 7. Yang pertama dari 1, 3, 5, dan 7. Bisa ditulis seperti ini. Nah, coba yang B. Yang B ini himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Ya, Senin, Selasa, sama Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat itu bukan termasuk karena bukan awalan huruf S. Terus lagi C adalah himpunan bilangan caca yang genap. Tahu ya bilangan caca yang genap? Bilangan caca itu dimulai dari 0 dan genap itu apa? Yang bisa dibagi ya 2, 4, 6, 8. Seperti itu. Jadi paham? Bisa dengan menyebutkan anggotanya atau menyebutkan syarat-syarat anggotanya. Ditulis kata-katanya. Dan yang terakhir dengan notasi himpunan. Contoh, kalau yang tadi kita anggap saja A sama dengan, ini bacanya seperti ini ya. Himpunan A anggotanya X, di mana X-nya lebih kecil dari 8 ya, lebih kecil dari 8 ya. Dan X juga bilangan yang asli yang ganjil. Jadi X-nya lebih kecil dari 8 dan juga bilangan ganjil. Apa saja X-nya itu? Yaitu 1, 3, 5, dan 7. Bisa ditulis seperti ini. Ada lagi himpunan B himpunan B beranggotakan X, di mana X-nya itu nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Ya, seperti ini ya, hampir sama, cuma lambang saja X garis, terus sebutin nama-nama hari yang diawali dengan huruf S. Terus juga himpunan C beranggotakan X, di mana X-nya bilangan caca yang genap. Hampir sama, cuman notasinya kalau dalam matematika seperti ini. Misalkan anggap X anggotanya strip, di mana X-nya apa gitu ya. Ada 3 jadi ya. Pertama untuk menyebutkan anggotanya, bisa juga menyebutkan syarat-syarat anggotanya atau dengan menggunakan notasi himpunan di matematika. Oke, yuk kita coba latihan ya. Nah, di sini Ustadz ada 3 soal. Yang pertama, tentukan anggota kelompok himpunan ini bukan atau benar himpunan. Contoh 1 ya. Ini termasuk himpunan atau bukan? Kumpulan anak laki-laki. Nah, ya. Yang kedua, ini himpunan bukan ini. Kumpulan mobil-mobil yang mahal. Yang ketiga,
kumpulan bilangan yang lebih kecil dari 0. Ini termasuk himpunan bukan. Nomor 1, apakah ini himpunan? Pasti nggak ini anggotanya? Yang kedua, benar atau bukan? Pasti atau bukan ya. Yang ketiga juga sama ya. Tinggal menentukan saja. Yang satu, apakah himpunan atau bukan. Yang kedua, tulislah minimal 4 anggota dari himpunan berikut. Yang pertama, A adalah himpunan nama-nama nabi. Sebutkan saja minimal 4 anggotanya ya. Anggotanya apa saja. Terus P adalah himpunan faktor bilangan 10. Nah, jadi 10 faktornya apa saja nih? Nah, sebutkan penulisannya itu pakai apa? Dengan menyebutkan nama-nama anggotanya. Ya tadi yang di penulisannya ya, ada 3 ya. Kita pakai yang mana? Dan yang terakhir, tuliskan satu saja himpunan yang kalian temukan di rumah kalian masing-masing. Menggunakan notasi himpunan. Kemudian sebutkan anggota-anggotanya apa saja. Minimal anggotanya itu ada 5 ya. Ustadz sebut aja minimal 5. Contoh nih, kalau misalkan di rumah Ustadz, himpunan alat-alat dapur. Nah, apa saja tahu kan alat-alat dapur? Piring, gelas, sendok, garpu. Nah, itu sudah satu nih. Cari lagi di rumah kalian himpunan apa sih yang ada di rumah yang bisa didefinisikan. Terus tulis ke dalam notasi himpunan. Kemudian sebutkan anggota-anggotanya. Dicoba dulu di rumah ya. Ada 3 soal. Yang tadi tentukan apakah ini himpunan atau bukan. Yang kedua ini tulislah anggota-anggotanya. Yang ketiga tentukan ada nggak di rumah itu himpunan di rumah kalian ya. Himpunan apa saja. Satu saja. Selamat mengerjakan. Ustaz tunggu jawabannya ya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan dipelajari. Kalau misalkan masih bingung silakan diulang kembali videonya. Ataupun juga nanti kita bisa bertanya langsung di WA Ustadz ataupun juga di Google Classroom yang sudah Ustadz sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.